Bayangkan sebuah negara yang selama bertahun-tahun berjuang memerangi korupsi. Ratusan pejabat ditangkap, miliaran rupiah aset disita, dan masyarakat terus berharap suatu hari Indonesia benar-benar bersih dari praktik korupsi. Namun, bagaimana jika orang yang selama ini dikenal sebagai penegak hukum dan ikut menangani perkara korupsi justru terseret dugaan kasus korupsi? Inilah ironi yang membuat publik terkejut. Bukan hanya karena besarnya kasus yang ramai diperbincangkan, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Nama Febri Ardiansyah menjadi sorotan publik setelah muncul proses hukum yang menyeret dirinya. Perlu ditegaskan bahwa hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, semua dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Lalu mengapa kasus ini menjadi perhatian besar? Mengapa masyarakat menyebutnya sebagai salah satu ironi terbesar dalam pemberantasan korupsi? Korupsi selama ini dikenal sebagai kejahatan luar biasa. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak. Dana pendidikan bisa berkurang, dana kesehatan bisa hilang, pembangunan infrastruktur dapat terhambat, lapangan pekerjaan menjadi semakin sulit tercipta. Singkatnya, korupsi bukan sekadar pencurian uang negara. Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya dirasakan jutaan rakyat. Karena itulah, aparat penegak hukum memegang peranan sangat penting. Masyarakat menaruh harapan kepada jaksa, polisi, hakim, dan seluruh aparat penegak hukum agar menjadi garda terdepan dalam menindak siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan. Namun, ketika aparat penegak hukum sendiri menghadapi dugaan tindak pidana korupsi, kepercayaan masyarakat pun ikut terguncang. Banyak yang bertanya, apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang? Apakah proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu? Ataukah justru akan muncul perlakuan berbeda karena jabatan dan kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini ramai dibicarakan masyarakat. Di media sosial, beragam komentar bermunculan. Ada yang merasa kecewa, ada yang marah, ada pula yang berharap agar kasus ini menjadi momentum besar untuk membersihkan institusi penegak hukum. Banyak masyarakat berpendapat bahwa perang melawan korupsi tidak cukup hanya menangkap pejabat daerah atau pegawai biasa. Apabila benar terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, maka proses hukumnya juga harus dilakukan secara profesional dan transparan. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus benar-benar dijalankan. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Semua harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa membangun sistem anti korupsi tidak cukup hanya mengandalkan individu. Sehebat apapun seseorang, apabila sistem pengawasannya lemah, maka peluang penyalahgunaan wewenang tetap ada. Karena itu, para ahli hukum sering menekankan pentingnya transparansi, pengawasan internal yang kuat, audit yang independen, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin kuat sistem pengawasan, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu bersikap bijaksana. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jangan langsung menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam negara hukum, setiap orang berhak membela diri. Setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil. Prinsip ini harus dijaga, agar keadilan tidak berubah menjadi sekadar opini di media sosial.
Terlepas dari bagaimana nantinya hasil proses hukum, satu pelajaran penting dapat kita ambil. Korupsi hanya bisa diberantas apabila seluruh lembaga negara memiliki integritas. Tidak cukup hanya membuat undang-undang. Tidak cukup hanya memperberat hukuman. Yang paling penting adalah membangun budaya kejujuran dan akuntabilitas di setiap lini pemerintahan. Karena tanpa integritas, sebaik apapun sistem yang dibangun akan tetap memiliki celah. Publik kini menunggu perkembangan proses hukum secara resmi. Apakah dugaan tersebut akan terbukti di pengadilan, ataukah justru tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan? Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat diberikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti. Itulah sebabnya masyarakat berharap agar seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional tanpa intervensi. Asus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan. Integritas harus dijaga oleh semua pihak, termasuk mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum. Karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah lembaga, tetapi juga rasa keadilan seluruh bangsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini akan menjadi titik balik bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe.